Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 dari surah Al-Qur'an. Mari kita baca maknanya menurut terjemahan dan penjelasan dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah ia mendapatkan kamu yatim, kemudian ia melindungi. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah mendapatkan kamu bingung kalau dia memberi di jalan. Diterjemahkan dengan Allah mendapatimu sesat. Dolan itu kau terjemahkan secara bahasa dengan sesat itu maknanya dirusak. Karena Rasulullah itu tidak sesat. Kan ini Allah mendapatimu dengan Rasulullah. Kamu jangan terjemahkan. Ini penting ya. Memahami Quran itu kalau hanya semata-mata dengan bahasa. Dolan di situ konteksnya bukan konteks jangan dimaknai sesat itu bahaya. Bahwa jaga dolan mudah gitu. Dolan di situ maknanya bahada lalu dia berikut. Bahwa jaga ilang fa'afud. Allah mendapatkan kamu miskin lalu dia membuat ailan itu lebih dari miskin. Jadi kan derajat kemiskinan itu kan ada ailan, fakiran, miskin. Al-faqr itu masih agak di tengah-tengah di antara miskin dan ail. Tapi ailan itu miskin yang paling miskin. Jadi cara redaksi bahasa orang Jawa bilang orang Jawa ini juga ya derajat miskin kan juga secara bahasa macam-macam. Saya kiri kan apa? Tapi itu kan bahasa kasar. Tapi dalam gradasi bahasa Arab itu ailan, fakiran, miskinan. Dan di Quran ada semua. Miskinan juga ada,
Robbi ilayya min khairin fakir itu apa? Ya, tapi ada bahasa min khairin fakir, ada bahasa begitu di Quran itu. Jadi kami terhadap kebaikan sangat fakir. Fakir itu sangat membutuhkan. Orang yang sangat fakir itu kan orang yang sangat membutuhkan sesuatu yang dia tidak ada. Fakir. Wajadaka ailan, Allah mendapatimu dalam kondisi yang sangat miskin. Ailan apa? Fa'awan dan dikaya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Karena itu terhadap anak yatim janganlah kau paksa. Ini yang kita diajari tajwid dulu. Roh yang dimatikan di akhir sebelumnya fathah itu dibaca apa? Tafkhim. Ya kan? Tapi kalau yang bawahnya kasrah dibaca. Jadi cara bacanya agak dimenjukkan, yang terlalu jelas. Falatan har enggak gitu ya. Allah Akbar kan enggak gitu ya. Jadi cara tajwid itu juga ya enak baca Quran kita itu enak. Jadi kalau yang terbiasa mendengar fasih agak sedikit kurang fasih kan terasa. Jadi, tapi juga jangan terlalu mencucu, bukan begitu. Bau, kita ke bau, wakbar, bukan wakbar, tidak terlalu terbuka, bukan tanhar, tapi juga bukan tanhau. Roknya cuma rok tetap bunyi tapi. Wal yatima fala taqhar wa as-sa'ila fala tanhar wa ma dan orang-orang yang minta jangan kau minta. Dan nikmat Tuhan bukan berarti dengan diterjemahkan nikmat Tuhanmu tak berarti dengan syukur. Di terjemahan yang biasanya kan uang. Adapun dengan nikmat Tuhan, maka ceritakan hadis. Ada istilahnya terhadus ya. Tapi kan bukan sekedar ceritakan kemana-mana. Sekedar kalau ketika kamu mendapatkan satu kenikmatan itu yang ekspresif, semua orang harus tahu kenikmatan yang kamu miliki kan tidak begitu. Tidak harus ekspresif, mungkin semua orang nggak sebagai bentuk syukur tanggapi dengan syukur. Kalaupun harus diceritakan adalah cerita yang itu bukan motivasi, bukan sekedar berbangga. Cerita yang memotivasi orang lain. Misalnya Anda sedang berbicara kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa nikmat Allah itu tidak pernah terbatas. Supaya orang lain yang kamu ceritakan itu punya kesadaran supaya dia tidak putus asa dan menceritakan kenikmatan yang ada. Itu hanya motivasi, bukan sekedar untuk supaya dia tahu bahwa kamu hebat. Dan begitu. Kalau itu beda maknanya. Apalagi maknanya itu ada unsur sumahnya, kebanggaan dirinya yang itu justru melanggar dari konsep dapat nikmat. Sekarang kita baca dari tiga ayat ini menguatkan janji pertolongan Allah bahwa sejak kecil dipantau dan dibimbing Allah, dilindungi kata yatimnya di saat beliau gelisah melihat masyarakatnya bergelimang dosa.
dolan di situ, maknanya Rasulullah bisa sekali masyarakatnya itu melakukan banyak lima wajah kabur yang dimaknai dan Allah mendapat itu nanti oleh kok mana ya, seolah-olah Rasulullah juga pernah sesat kok misalnya bahwa jada kamdona di saat beliau gelisah melihat masyarakat yang bergelimang dosa dan jalan keluarnya Allah belum terbuka jalan keluar harusnya kok Allah menurunkan wahyu sebagai petunjuk baginya untuk tidak selanjutnya. Allah juga telah memberikan kepadanya keluarga yang membahagiakan yang sebelumnya hidup sendirian tanpa ayah tanpa ibu. Allah juga membuat beliau berkecukupan materi, bahkan banyak sahabatnya yang merelakan hartanya bagi kepentingan dakwah. Rasulullah kalau sendiri tidak mampu, tapi karena disokong oleh para sahabat-sahabatnya, karena kecinta. Ini maaf saya mengatakan begini, bukan mengurungkan kehormatan ke itu bahasanya nggak tepat. Tapi bahwa dakwah Rasulullah itu dilakukan secara bersama-sama dengan para sahabat. Jadi sampai para sahabatnya itu yang mengorbankan hartanya itu kan bisa dimaknai sebagai wajah ini yang semula kalau sendiri Rasulullah secara lahir ya yatim terusnya, tapi kemudian Rasulullah dagang sahabat-sahabatnya rela berkorban ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Karena itu terhadap yatim jangan kau. Pertolongan Allah telah dekat. Itu keyakinan Rasul yang diungkapkan ketika dikepung baso. Adapun keresahan yang paling mengganggu sebagaimana juga para Rasul lain ialah banyak orang yang menjauh dari dakwahnya yang pada hakikatnya untuk kepentingan mereka. Di keresahan tertinggi seorang yang bukan tentang dirinya. Kalau kita masih meresahkan hanya terkait dengan diri kita sendiri, kita masih berpikir hanya hanya untuk kita sendiri. Jadi istilahnya egois. Jadi kalau orang berjiwa besar itu sudah melampaui pikirannya sendiri. Maka beliau katakan keresahan yang paling mengganggu, bagaimana juga para rasul yang banyaknya orang yang menjauh dari dakwah yang pada hakikatnya untuk kepentingan bukan untuk kepentingan Rasul, tapi untuk kepentingan. Jadi keresahan seorang ilmuwan, keresahan seorang kalau kaitannya dengan agamawan, keresahan agamawan, keresahan orang yang kecil, bukan hanya tentang, tapi tentang. Jadi yang perlu kita tanamkan bahwa kalaupun ada itu jangan pada aku nanti dan aku nanti mampu. Kalau itu keresahan yang sangat dasar ya. Tapi coba besarkan pikiran kita, luaskan cakrawala pikir kita. Kan orang berpikir besar, menjadi orang besar harus diawali dari cara berpikir
berpikir besar, berjiwa besar. Berjiwa besar itu orang yang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Kalau berpikir untuk dirinya sendiri, itu dia tidak akan pernah menjadi orang sukses. Karena khairun nas orang yang paling baik, paling sukses adalah orang yang paling bermanfaat. Nah, bagaimana mungkin dia akan bermanfaat kalau berpikir untuk orang lain saja, padahal tindakan kita bermanfaat tidak di, karena tindakan tidak akan mungkin lahir tanpa keluarga. Itu merupakan bentuk. Jadi saya penting kali garis bawahnya. Terhadap hal ini Allah menegaskan agar Nabi tidak risau melihat kenyataan tersebut. Tugas beliau terbatas pada penyampaian dan penjelasannya akan membuat mereka beriman. Makanya kita dakwah itu santai-santai. Santai artinya tidak perlu kekenengan, tidak perlu memaksakan. Stres sendiri. Ya, saya gini saja, ya mau ikut ya sekarang, nggak ikut ya karep bahasanya. Tapi kalau nggak ikut ya bangatan juga. Baik. Jadi ayat-ayat ini meskipun konteksnya Rasul, mungkin juga dalam beberapa hal kita juga kalau ayat wajah kabulan itu kita khotobnya kita ubah kan. Jadi kenapa? Karena proses kemudian Allah berikan itu tidak apa-apa. Maknanya itu kita lakukan. Imannya jangan dikatakan Rasul. Kalau konteks ayat ini kaitannya dengan Rasulullah, maka ini harus kita takwili dolar. Tapi kalau ini konteksnya pokoknya itu kita bayangkan diri kita sendiri, maka kita boleh mengatakan enggak. Ini pasti ada ketika kecil itu punya kesadaran masing-masing. Yang andai kan tidak begini, pasti kira-kira bangga benar. Dan itu juga nggak harus diceritakan detailnya kepada teman-teman kamu, kepada keluarga kamu. Karena kalau diceritakan itu nanti akan jadi akan berdosa itu diperbolehkan kan. Nah itu cukup menjadi bagian masa lalu yang apa namanya, yang kita bersyukur kita sudah kembali ke yang andai kan ada yang pernah, tapi kalau belum pernah dolan ya lam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu yatim? Kita kalau kita mau mengotopnya kita bisa jadi di antara kita ada orang yang memang pada Allah sudah dalam kondisi yatim, dengan kondisi yatim dalam makna definitif fikih kita memang orang yang ditinggal mati yang tanggung dia. Bisa jadi kita tidak yatim, tapi yatim yang majazi. Kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Maaf, misalnya Anda kejut, Anda tidak punya keluarga siapapun, tidak punya keluarga, tapi ya di situ kamu tetap masih bingung. Kan ini hanya dalam maksudnya dalam rangka kita maknai meluaskan makna ayat ini maknanya
wajadaka 'ailan fa aghna, Allah mendapatkan kamu miskin. Jadi kalau membaca ayat ini bayangkan adanya peningkatan status sosial yang dulu itu tidak punya apa-apa, bahkan mungkin sering tetangga-tetangganya, itu karena pendidikan atau karena kehendak Allah melalui serangkaian pendidikan itu mengubah dan memang jalan terbesar untuk mengubah kehidupan. Jadi bersyukurlah Anda yang ditakdirkan sampai dengan kuliah. Mungkin di antara kalian, di antara teman-teman kalian itu, ya katakanlah yang di MTS, yang atau yang di SD, yang tidak sempat sekolah sampai perguruan tinggi, bisa jadi ya masih kalau saya menggunakan itu seakan-akan kok status sosial itu hanya. Tapi beginilah, intinya khairun nas anfa'uhum linnas itu saja, enggak periksa. Intinya khairun nas anfa'uhum dimanapun dan potensi apapun seorang itu bisa bermanfaat. Nah dengan Anda S1 itu kemungkinan untuk bisa memberikan anfa'uhum linnas itu bisa dengan lapangan yang harapannya gitu. Maka konsekuensinya meliyati manfaat, karena itu terhadap anak yatim jangan kau paksa, jangan kau bentak. Wa masa ila falatanha, pada para peminta-minta jangan kau bentak. Saya dulu pernah sampaikan tentang tersenyum untuk menulis dia. Jadi memang ya siapa tahu peminta-minta itu dikatakan oleh Allah kepada kita. Maka jangan dibayangkan bahwa orang-orang seperti itu orang-orang yang tidak layak mendapatkan senyuman. Karena kau menikmati kita hadis dan nikmat tanggapi syukur. Itu kita bicarakan semestinya dan beliau ya dan ini ya kita belum baca. Saya kira demikian. Sepertinya ini dan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.